terus Pak Mangku karena berpindah memeluk agama Hindu, terus pendapat keluarga ini, istri terutama ini gimana? Semua mengikuti, setuju. Oh setuju ya? Itu. Pas tunggaran. Dari nenek moyang memang nggak ada Hindu ya? Tidak, tapi tradisi di Jawa itu memang seperti Hindu. Om Swastiastu, pemirsa DGS TV dimanapun berada. Kali ini saya sudah bersama Jero Mangku Suratno dan Ide Pandita Empu Nata Jelantik yang ingin menguak tentang bagaimana kisahnya Jero Mangku Suratno ini yang dulunya sekeluarga besarnya adalah Muslim dan kini bisa masuk menjadi Hindu. Simak bincang-bincang saya bersama Ide Pandita Empu Nata Jelantik dengan Jero Mangku Suratno. Namun jangan lupa bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share video ini serta nyalakan tanda lonceng notifikasinya supaya selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari DGS TV. Selamat menyaksikan. Rahajeng Om Swastiastu Mangku. Om Swastiastu. Nuwun sewu paringi asma Jero Mangku sinten nggih? Pak Mangku Suratno, Talangsari II, Raja Bahasa Lama. Jero Mangku, dulu kan Jero Mangkunya dari Jawa, itu orang banyak yang tahu bahwa Jero Mangku itu Muslim. Bagaimana ceritanya Jero Mangku bisa masuk Hindu sampai sekarang ini? Ceritanya begini, Bapak. Saya kebawa angin dari Jawa ke Lampung. Lampung. Nah, setelah di Lampung saya istilahnya nginap di tempat Pak Bayan. Oh iya. Keluarga besar. Anak saya 5, istri 1, saya sendiri, jadi orang 7 itu mondok di tempat Oh iya, Bayan. numpang gitu ya. Numpang. Ini selama 1,5 bulan numpang. Oh nggih. Saya memang tenang, nggak mengikuti kegiatan agama apapun. Ngomong-ngomong, Pak Bayannya Hindu apa Muslim? Waktu itu Pak Bayannya Hindu. Oh gitu. Siapa itu Pak? Pak Rabino. Oh iya. Namanya Pak Rabino, Pak Bayan itu. Nah, terus gimana Pak Mangku? Nah, setelah saya numpang di situ 1,5 bulan, si tuan rumah ini kan mengadakan kebaktian umat Hindu. Nah, saya mendengarkan ceramah-ceramah dari pimpinan umat Hindu waktu itu. Nah, setelah saya mendengarkan, dalam pembinaan setelah selesai sembahyang bersama itu, saya kok merasa tertarik. Saat malam pertama ini saya masih mempelajari. Setelah kedua, tapi kan belum masuk ya malam itu ya? Belum. Oh, masih mempelajari gitu ya? Numpang itu tadi. Setelah mendengarkan pertama di tempat Pak Bayan yang saya tumpangi, kedua di tempat Pak Wetnyo, itu rumahnya sebelahan dengan Pak Rabino itu. Saya mendengarkan lagi. Setelah mendengarkan 2 kali, saya tertarik. Akhirnya saya masuk supaya didaftar di dalam agama Hindu sekeluarga saya. Oh gitu. Terus apa yang membuat Pak Mangku itu tertarik masuk atau memeluk agama Hindu? Sebabnya dalam pembinaan itu menceritakan adanya itu sejarah kehidupan manusia dari kandungan, dilahirkan di zaman Rameni. Setelah itu nanti kembalinya juga itu diceritakan oleh pembinanya. Lah, dari cerita itulah saya tertarik. Oh begitu Ya. Berarti proses perjalanan kehidupan manusia ya, dari kandungan sampai akhirnya meninggal. Sampai meninggal. Nah, itu sama dengan yang ada di hati saya sebelum saya di Lampung. Saya masih di Jawa itu memang saya sudah mempunyai bekal seperti itu. Oh, berarti satu keluarga besar Pak Mangku ini Muslim gitu ya? Iya, waktu itu. Terus dengan adanya pencerahan tentang kehidupan, atau mungkin kalau di Hindu sekarang Pak Mangku kan sudah paham ya, tentang karma, punarbawa kan begitu. Oh itu ya. Nah, terus gimana Pak Mangku? Nah, setelah itu
saya terus terang hari ini ada kegiatan ketiga, itu saya terus mengikuti kegiatan umat Hindu itu. Saya supaya didaftar di dalam agama Hindu, anggota keluarga agama Hindu, terus langsung diumumkan dengan kawan-kawan semua keluarga umat sedharma. Waktu itu juga diadakan musyawarah untuk membangun Padmasana. Tadinya belum punya pura ya? Belum, tadinya Padmasana yang dibikin untuk sembahyang itu kayu dadap ditanam itu. Terus lumbung. Dulunya. Tapi nggak ada Hindu Bali ya? Nggak ada. Semua Hindu Jawa ya? Semua yang Jawa. Waktu itu. Terus Pak Mangku karena berpindah memeluk agama Hindu, terus pendapat keluarga ini, istri terutama ini gimana? Semua mengikuti, setuju. Setuju ya? Pas Tunggaran. Dari nenek moyang memang nggak ada Hindu ya? Tidak, tapi tradisi di Jawa itu memang seperti Hindu. Waktu itu berapa umat Hindunya waktu Pak Mangku masuk Hindu itu? Waktu itu ada 40-an kakak, tapi setelah itu ada yang sebagian itu pindah tran lagi. Oh gitu. Ya. Terus setelah itu saya mengikuti kegiatan ini. Kalau nggak salah waktu itu 2 kali saya ditunjuk dijadikan pengurus sukaduka umat Hindu. Pengurus sukaduka. Iya. Terus. Nah, setelah pengurus sukaduka umat Hindu ini berjalan kurang lebih dari 83 bulan 6 sampai 84 akhir itu saya ditunjuk sambil ketua sukaduka itu berjalan. Setelah pemangku yang almarhum itu sudah memuja, saya disuruh memimpin Trisanja. Oh gitu. Itu waktu disuruh pertama kali mimpin Trisanja udah ikut Hindu berapa bulan itu? Ya, setelah kegiatan 3 kali 4 kali kurang lebih. Terus pertamanya gimana? Ya pertamanya ya namanya belajar. Grogi ya? Ya grogi pasti. Mangku yang dulu sudah meninggal ya? Ya. Terus gimana ceritanya kok Pak Mangku ini yang jadi mangkunya gitu? Nah, ini ceritanya begini. Setelah Pak Mangku yang dulu, Pak Samirto atau Pak Samirjo, Samirto atau Pak Murjo, Samurjo, itu sudah tua. Dia itu makanya melatih saya untuk mimpin Trisanja itu. Nah, setelah itu berjalan kurang lebih setahun lah kurang lebih memimpin itu Trisanja kalau sudah di Pujokan itu. Saya ditunjuk oleh orang umat Hindu semua ini, ditekankan supaya menjalankan kepemangkuan. Oh gitu ya? Iya, ini belum sama sekali belum mempunyai ilmu kepemangkuan yang sebenarnya waktu gitu. Itu. Nah. Terus jadi waktu Pak Mangku memimpin itu ada kira-kira berapa umatnya? Loh, kalau yang masih ada tuh ya 30-an 5 itu. Oh, nggih. Yang tren ada mungkin ya 5 atau 10 kakak. Oh gitu ya. Sekarang 40-an kakak lagi. 40-an kakak ya. Ini di di dusun apa namanya Pak Mangku? Mega Kencana atau Talangsari 2. Talangsari 2, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur. Lampung Timur nggih. Ini yang menjadi kendala waktu itu. Nggih. Dengan adanya saya ditunjuk di tekanan istilahnya diberi kesempatan kepada umat sedharma. Nggih. Dengan adanya sinar suci dari Yang Widi Wasa, sebelum ada
kematian yang pertama. Iya. Ini malamnya saya belajar mengupakarai kematian itu. Oh iya iya. Belajar. Bangun pagi ada yang meninggal. Waduh. Itulah sirah suci dari Yang Widiwasa yang kita terima pertama kali melaksanakan upacara kematian. Nggih. Ya, Setungkarya, sekarang umat ada berapa di sini Nak Mangku? Sekarang kurang lebih 40 semua. 41 atau 42 lah. Iya, jiwanya banyak ya. Jiwanya udah. Kalau jiwa kurang lebih 200-an. 200.